Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tosa Elminor dengan NIM 1840178. Di mata kuliah metode penelitian ini akan menjabarkan 4 pertanyaan yang diajukan oleh Pak Agus. Yang pertama, metodologi penelitian hukum adalah cara atau prosedur ilmu menggunakan ilmu hukum yang dipakai untuk menemukan kebenaran hukum. Penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas hukum apa yang dikaji. Jenis-jenis metodologi penelitian hukum ada 3. Yang pertama, normatif. Metode penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan. Dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Contoh-contoh topiknya, data sekunder yang bersifat pribadi ada dokumen pribadi yang disimpan di lembaga. Data sekunder yang bersifat publik seperti data arsip, data resmi instansi, dan data yang dipublikasikan, contohnya jurisprudensi MA. Yang kedua ada normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah gabungan antara metode normatif dan empiris. Empiris itu yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata, serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan bermasyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum ini ia meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Studi hukum ini bukan studi hukum normatif, hal ini disebut sosiologi hukum, yaitu apabila sarana studinya adalah hukum sebagai variabel akibat atau merupakan studi hukum dalam masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditujukan pada hukum sebagai variabel independen. Yang terakhir, metodologi penelitian hukum menurut Sarjono Sukamto ada 13 langkah. Yang pertama ada perumusan judul penelitian, lalu perumusan pengantar permasalahan, ada perumusan masalah. Keempat, penegasan maksud dan tujuan. Kelima, penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif. Yang keenam, penyusunan kerangka konsepsional dan definisi operasional. Yang ketujuh ada perumusan hipotesa, lalu yang ke-8 penulisan, yang ke-9 penyajian hasil-hasil penelitian, ke-10 analisa data yang telah terhimpun, lalu ada penyusunan suatu ikhtisar hasil-hasil penelitian, dan terakhir ada perumusan kesimpulan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.